Yuk. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Gimana kabarnya teman-teman? Nggak kerasa ya, udah pertemuan kelima, udah materi kelima. Ingat ya, kita ada tugas SKP. Jangan dijadikan beban, tapi dikerjakan, diangsur dikit-dikit. Udah saya sampaikan di pertemuan pertama ya tugasnya itu. Nah, aspek manajemen dan operasi. Kita lanjut ya di aspek ini. Kemarin kita udah belajar tentang aspek pemasaran, sekarang kita belajar aspek manajemen dan organisasinya nanti ya di pertemuan ke-6 kita bahas. Nah, aspek manajemen. Apa sih manajemen itu? Nah, manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sekaligus adanya pengawasan. Nah, 4 poin ini yang paling penting, tapi nanti akan ada momen teman-teman itu bisa komen di bawah di Google Classroom seperti kemarin-kemarin ya. Nah, di sini adanya fungsi manajemen tentang perencanaan. Nah, adanya plan di sini. Kita itu coba berpikir kita mau bisnis apa ya. Oh, ternyata ada market share nih tentang oli. Di pertemuan yang lalu kita bahas tentang market share oli sebanyak 500.000 liter. Nah, kita tulis informasi, kita kumpulkan, observasi kita lakukan, kita tulis semuanya, lalu kita buat ide, kita memanfaatkan seperti apa, terus peluangnya itu apa, kebutuhannya pasar itu oli yang seperti apa sih, adanya space ini saya manfaatkan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas saya, karena saya akan bersaing kayak gitu kan. Terus visi dari bisnis saya itu apa, profit oriented. Kalau profit seperti apa sih, kira-kira bakal ada tantangan atau perdebatan dengan lingkungan nggak sih, kalau misalnya ada saya harus seperti apa gitu. Nah, itu didiskusikan dalam tim, sama kayak tugas bisnis SKP studi kelayakan bisnis kemarin didiskusikan, jobmu apa, tugasmu apa, kamu sebagai apa, 1 minggu berapa kali kerjanya, terus 1 hari berapa jam kamu kerja kayak gitu, terus dilakukan atau dieksekusi rencananya itu. Nah, dari level manajemen ada jenjang puncak, jenjang media, dan jenjang pertama. Ini bukan media ya, mediate maksudnya, intermediate kayak gitu. Jenjang menengah. Nah, contohnya itu ada direktur kalau jenjang puncak. Terus yang kedua itu adanya manajer bagian atau manajer divisi tertentu. Terus yang ketiga adanya supervisor yang mengawasi harian. Contoh, saya tuh pernah diskusi sama temen yang kerja di pabrik rokok. Nah, dia tuh kalau pagi masuk, dia akan dicek sama supervisor. Jadi kayak masuk absensi kayak gitu. Nah, supervisor di sini nggak bisa menentukan gajinya berapa, tapi dia melakukan absensi karyawan, kerjanya mau dari jam berapa sampai jam berapa, ada izin nggak, ada cuti nggak gitu. Dilaporkan kepada manajemen personalia. Nah, manajemen personalia, manajer personalianya dilaporkan. Jadi direkap semuanya kepada manajer personalia, lalu dilaporkan kepada direktur. Nah, seperti itu contoh dari level manajemen ya. Terus perencanaan dari pembangunan proyek. Di sini kita harus merencanakan ya proyek kita atau bisnis kita seperti apa. Yang pertama, jenis pekerjaannya, aktivitasnya apa aja, per tim dibagi aktivitasnya apa aja, terus waktu menyelesaikannya, jadi mau kerja berapa jam 1 hari, berapa jam dalam 1 minggu. Terus adanya jadwal, kemarin kita udah jadwal juga ya, mau bulan pertama, bulan kedua, 3, 4 mau apa aja, kita tulis cash flow-nya juga di sana. Terus kita awasi kegiatannya, ada rapat harian, ada rapat mingguan, kira-kira penjualannya gimana, kira-kira pasar kayak gimana gitu, kira-kira desain marketingmu seperti apa, udah selesai belum gitu. Nah, sekarang ke manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Di sini ada analisis jabatan. Nah, siapa yang menjabat dan di jabatan apa dia? Misal, ini adalah anak accounting semuanya di SKP ya kan. Nah, ada yang tipenya dia mampu sebagai leader, ada yang mampu sebagai eksekutor, ada yang mampu sebagai desainer kayak gitu. Nah, dibagi sesuai skillnya. Jabatannya apa sih? Oh, sebagai manajer marketing, manajer untuk eksekusi di lapangan misalnya apa kayak gitu, manajer atau sebagai direkturnya kayak gitu, sebagai leadernya. Nah, ditentukan di analisis jabatan di sini. Terus
adanya perencanaan SDM. Kira-kira mau menambah tenaga kerja nggak sih? Tenaga kerja sekarang itu udah cukup belum sih? Nah, di tugas SKB saya sarankan belum ada perekrutan dulu. Kenapa? Karena yang kita ajukan seolah-olah kan 5-7 juta. Kalau kita merekrut karyawan terus kita buka cabang yang cukup tinggi, nah itu akan muncul pertanyaan bagi saya, serius gak sih ini? Wong baru awal aja kok sudah rekrut kayak gitu. Nah, terus pengadaan tenaga kerja, perekrutan, terus adanya kompensasi karyawan itu kan ada kompensasi berbentuk imbalan dan juga kompensasi berbentuk punishment gitu. Nah, apakah imbalan atau punishment yang akan dia terima tergantung dari kinerja si karyawan tadi. Berapa sih seberapa tinggi kontribusinya? Imbalan itu nggak mesti harus uang, tapi imbalan itu bisa jadi kayak beasiswa studi lanjut, pelatihan, pendampingan, kenaikan jabatan kayak gitu. Terus adanya pengembangan, misalnya dikirim pelatihan, terus misalnya disekolahkan terus dilanjut. Termasuk kalau misalnya teman-teman nanti ada program di SKB itu akan ada peningkatan pembukaan cabang dengan cara salah satu karyawan diajukan untuk observasi lapangan untuk studi banding di daerah ABC. Nah, itu boleh juga diadakan. Terus integrasi, semua bagian tadi harus terintegrasi, otomatis saling komunikasi dalam satu tim, ya kan? Nah, adanya pemeliharaan di sini, contoh kalau di daerah saya adanya Exxon Mobil. Nah, di situ akan ada CSR yang dibagikan. CSR yang dibagikan dalam bentuk dana untuk kesehatan, dana untuk pendidikan, fasilitas umum, misalnya adanya taman umum di desa, atau dia tuh pernah bagi dana untuk tanam-tanam kayak itu di salah satu RT atau RW itu akan ada tamannya kayak gitu. Entah sekarang masih berlanjut atau enggak. Nah, selanjutnya setelah kita coba cek tadi ya, adanya integrasi, adanya pemeliharaan, terus adanya PHK, itu salah satu punishment ya kalau misalnya terjadi gitu, entah karena kesalahan dari karyawan atau memang adanya pengurangan dari perusahaan, atau seperti awal pandemi kemarin karena pemasukannya kurang sehingga di PHK kayak gitu. Terus organisasi. Nah, aspek organisasi ini akan kita bahas di pertemuan ke-6. Jadi teman-teman tunggu dulu ya untuk aspek organisasinya, kita bahas dan kita sampaikan nanti di pertemuan ke-6. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.